Katakan pada mereka apa saja yang telah kau perbuat. Atau kau ingin biar aku saja yang melakukannya? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, seorang CEO wanita yang dikenal cantik, lembut, dan bijaksana. Setiap pagi disambut senyum hangat dari karyawan yang mengaguminya. Tapi di balik senyum itu, tersembunyi rahasia kelam yang nyaris tak pernah terungkap. Hingga suatu pagi, seorang anak magang miskin berjalan mendekat. Ia menatap sang CEO, lalu berbisik pelan. Katakan pada mereka apa saja yang telah kau lakukan. Atau aku sendiri yang akan membongkarnya. Sejak saat itu, hidup sang CEO tak pernah sama lagi. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi datang pelan di atas dinding kaca yang tinggi. Lobi kantor besar itu mulai dipenuhi langkah. Aroma pel lantai bertemu wangi kopi dari kafe kecil di sudut. Petugas keamanan berdiri tegak. Resepsionis menata rambut di balik meja kayu. Para karyawan melewati pintu putar sambil memeluk map, menatap ponsel, atau menyapa teman yang baru datang. Semua tampak biasa, teratur, dan rapi. Sebuah sedan hitam berhenti halus di depan. Pintu terbuka. Seorang wanita turun dengan langkah mantap. Setelan kremnya jatuh rapi. Sepatu haknya mengilap. Rambutnya tersisir bersih hingga ke bahu. Dialah Laras, CEO muda yang terkenal cantik dan modis. Banyak orang bilang ia ramah dan hangat. Beberapa menyebutnya teladan. Pagi ini, seperti biasa, ia menyebar senyum yang tipis namun jelas. Selamat pagi, Bu. Pagi. Terima kasih. Hati-hati di tangga. Ya. Siap, Bu. Kerja yang tenang. Jangan terburu-buru. Senyum Laras menjawab satu persatu. Ia menatap mata lawan bicara, mengangguk kecil, menepuk lengan dengan sopan. Gerak itu tampak ringan, seperti kebiasaan yang sudah lama ia latih. Begitu ia melangkah melewati deretan tanaman hias, bisik kagum menyusul di belakangnya. Ada yang memuji baju Laras. Ada yang membahas gaya bicaranya yang tenang. Ada yang bercerita bahwa kemarin ia menyapa satpam dengan nada yang sama lembutnya. Lift terbuka. Laras menoleh pada sekelompok staf muda yang berdiri kikuk memegang kartu identitas. Jangan lupa sarapan. Perut kosong bikin pusing. Mereka tertawa kecil. Pintu lift menutup. Lobi kembali pada ritme biasa. Namun obrolan tentang Laras belum berhenti. Nama itu berulang di ujung meja resepsionis, di dekat mesin absen, dan di sepanjang garis kursi tunggu. Di lantai 4, deretan kubikel berdiri seperti pagar. Monitor menyala. Kertas tersusun. Suara keyboard terdengar pelan. Di ujung baris meja, seorang anak magang duduk tegak. Namanya Ilham. Kemejanya biru muda. Celananya abu. Sepatunya hitam polos. Penampilan itu sederhana, rapi, dan tanpa hiasan. Ia baru diterima seminggu yang lalu. Banyak yang menilai ia berasal dari keluarga biasa, mungkin miskin, karena baju dan tasnya sangat sederhana. Namun tatapannya berbeda. Matanya fokus, seperti orang yang sedang mengikuti jejak kecil di tanah. Sejak pagi, Ilham memeriksa berkas digital yang dikirim senior. Ia mengurutkan folder, mengganti nama file yang mirip, dan menyandingkan angka dari dua laporan yang saling terkait. Ia tidak banyak bicara. Saat senior bertanya, ia menjawab singkat lalu kembali menatap layar. Gerak mouse-nya hemat. Ia menyalin satu baris, menghapus satu baris, lalu menulis ulang dengan takaran yang pas. Semua dilakukan tenang, seolah ia sudah lama duduk di kursi itu. Di kubikel sebelah, dua staf muda berbisik. Tadi Bu Laras lewat.
Baunya wangi sekali. Iya, dan senyumnya tetap hangat, padahal jadwalnya padat. Bagus, ya, cantik, baik, dan bisa jadi pemimpin. Pasti karena prestasi. Percakapan itu menyebar ke meja lain. Ada yang bilang Laras selalu tepat waktu. Ada yang bilang setiap rapat ia menutup dengan kalimat yang menenangkan. Ada yang yakin ia berhasil naik cepat karena kerja keras yang jujur. Kata baik berulang seperti gema kecil. Ilham tetap menunduk. Ia membuka dokumen lama, membandingkan tanggal dan nomor. Ada selisih kecil yang membuatnya berhenti. Ia menandai bagian itu dengan sorot yang lebih tajam. Lalu ia menutup jendela, mencatat pada memo, dan melanjutkan tugas berikutnya. Tidak ada yang tahu apa yang ia temukan. Hanya Ilham yang paham jalan tipis yang sedang ia ikuti. Waktu makan siang tiba. Kantin seperti pasar kecil. Suara piring dan sendok saling beradu. Orang tertawa, melepas penat, bercerita sekenanya. Ilham duduk bersama rekan magang. Menu mereka sederhana. Nasi, sayur, tempe, dan sambal tipis. Obrolan kembali jatuh pada nama yang sama. Laras. Ada yang bercerita disapa di lobi. Ada yang mengungkap keinginannya belajar langsung dari Laras jika ada kesempatan. Lalu seorang teman menatap Ilham. Menurutmu, Bu Laras sudah cantik, baik, dan jelas kerja keras. Makanya bisa jadi pemimpin secepat itu. Benar, kan? Ilham meletakkan sendok. Ia menatap meja beberapa detik. Lalu mengangkat wajah. Entahlah, mungkin tidak juga. Teman-temannya saling pandang. Seseorang tertawa kecil. Kamu bercanda, ya? Ilham kembali makan. Ayo habiskan. Nanti telat. Kalimat itu tidak keras. Tidak menantang. Namun ada bunyi dingin yang tertinggal di telinga. Mereka tidak bertanya lagi. Obrolan bergeser pada tugas sore hari. Siapa yang menyiapkan ringkasan? Siapa yang akan mengirim lampiran? Namun di kepala mereka, kata Ilham masih berdiri seperti tanda kecil yang sulit dihapus. Siang berjalan stabil. Ilham menyusun ringkasan yang diminta senior. Ia memadukan tabel dari 2 tim. Ia memastikan tidak ada angka ganda. Ia menulis catatan tipis tentang 2 selisih yang perlu dicek ulang. Senior mengangguk, lalu berterima kasih. Rapi. Simpan dulu. Nanti sore kita cek lagi. Sor menurun. Pekerjaan ditutup pelan. Ilham merapikan meja, memasukkan buku catatan ke tas, lalu berpamitan pada senior. Terima kasih atas arahan hari ini. Senior mengangguk. Besok kita lanjut cek 2 selisih itu. Ilham mengangguk pendek. Siap. Keesokan pagi, lobi kembali ramai. Orang-orang menata baju, merapikan kerah, dan mengatur napas. Suara sapa berulang. Mesin absen berbunyi pelan. Ilham tiba lebih awal. Ia berdiri agak jauh dari pintu putar, menunggu jalur kosong untuk menuju lift lain. Saat itulah sedan hitam berhenti. Pintu terbuka. Laras turun. Suasana seperti bergeser selangkah. Beberapa karyawan merapat tanpa diminta. Ucapan pagi berjatuhan. Senyum bertebaran seperti daun tipis. Laras berjalan tenang di tengah kerumunan kecil. Ia menatap kanan kiri, membalas sapa dengan nada yang sama rata. Saat ia semakin dekat, orang-orang memberi ruang. Jalurnya terbuka. Tepat di tepi jalur itu, Ilham berdiri diam, tidak mengecil, tidak maju, hanya melihat. Laras berhenti. Senyumnya tidak putus. Ia menoleh pada wajah yang baru ia lihat jelas sehari sebelumnya. Kamu anak magang, ya? Aku baru melihatmu. Semoga betah ya. Kalau capek, kamu bisa ambil libur. Nada itu lembut. Karyawan di sekitarnya ikut tersenyum. Mereka senang melihat perhatian itu. Ilham mengangguk kecil. Wajahnya datar. Hening menahan ruang. Seharusnya sekarang ia menjawab sopan dan singkat. Namun Ilham melangkah setapak. Tubuhnya condong. Ia menjaga suaranya agar tidak pecah. Matanya menatap mata Laras tanpa bergetar.
Jangan pura-pura lagi. Katakan pada mereka apa saja yang telah kau lakukan. Atau aku sendiri yang akan dengan senang hati membongkarnya. Lift di lobi baru menutup ketika Laras berdiri kaku di dalamnya. Wajahnya masih tersenyum, tapi matanya kosong. Ia mendengar bisik kecil dari para karyawan yang memujinya karena ramah pada anak magang baru. Padahal, dadanya bergemuruh. Kalimat pendek yang tadi diucapkan Ilham terus berputar di telinganya. Katakan pada mereka apa saja yang telah kau lakukan. Atau aku sendiri yang akan membongkarnya. Dari lantai bawah hingga lantai 10, waktu seolah beku. Jantungnya berdegup pelan tapi berat. Begitu pintu lift terbuka, ia kembali melangkah dengan senyum yang sama, menyapa karyawan di sepanjang lorong. Tak seorang pun curiga bahwa di balik senyum lembut itu, ada api yang baru saja menyala. Begitu Laras masuk ruangannya dan pintu tertutup, napasnya pecah. Ia melempar map laporan yang semula tertata rapi. Kertas-kertas beterbangan. Anak magang miskin itu, gumamnya pelan, namun nadanya tajam. Beraninya dia mengancamku. Ia berjalan mondar-mandir. Tumit sepatunya menghantam lantai kayu dengan ritme cepat. Dari balik tirai, cahaya pagi masuk menerangi sebagian wajahnya. Mata Laras berkilat, bukan karena marah semata, tapi juga karena takut. Kalimat Ilham itu seperti senjata yang tepat sasaran. Ia sadar, orang itu tahu sesuatu. Tapi dari mana? Bagaimana mungkin seorang anak magang mengenal rahasia yang selama ini ia sembunyikan begitu rapi? Ia duduk di kursi, menekan tombol di telepon meja. Rika, tolong kirim data lengkap semua anak magang bulan ini ke mejaku. Baik, Bu. Tidak lama kemudian, map tebal diletakkan di meja. Laras membukanya. Nama, asal, alamat kos, nomor telepon, penilaian singkat minggu pertama. Ia melewati foto demi foto sampai telunjuknya berhenti pada satu wajah. Ketemu. Foto kecil dengan tatap lurus. Biasa, namun penuh makna. Di dalamnya tertera data singkat. Nama lengkap Ilham Prasetya, usia 22 tahun, lulusan Universitas Negeri di luar kota. Alamat kos sederhana di gang sempit wilayah barat. Tidak ada yang istimewa. Namun ketika Laras menatap foto Ilham, wajah itu membuatnya muak. Tatapannya lurus, dingin, dan tidak menunjukkan rasa takut. Laras menggigit bibir bawahnya. Kalau begitu, gumamnya, aku harus buat dia mengerti siapa yang berkuasa di sini. Laras menatap lebih lama. Ia menutup map, mengetuk meja 3 kali, lalu duduk kembali. Senyumnya ia pasang lagi ketika sekretaris masuk membawa jadwal rapat. Namun di balik senyum itu, sesuatu sudah bergerak di dalam dirinya. Sementara itu, di lantai 4, Ilham bekerja seperti biasa. Ia mengetik cepat, memperbarui laporan penjualan, dan meninjau ulang data proyek bulan lalu. Tak ada perubahan di wajahnya. Meski tadi pagi ia baru menatap mata orang paling berkuasa di perusahaan itu dengan kalimat tajam. Tidak ada rasa takut. Tidak ada penyesalan. Justru sebaliknya, semakin tenang. Teman-temannya memperhatikannya dengan pandangan heran. Salah satu berbisik pelan. Tadi pagi, kamu disapa Bu Laras, ya? Aku lihat. Ilham hanya mengangguk. Wah, keren juga. Dia jarang berhenti buat ngobrol sama anak magang. Ilham menoleh sebentar. Mungkin hanya kebetulan. Suara datarnya membuat teman itu tidak menanggapi lagi. Waktu berjalan lambat. Setiap detik seperti menunggu sesuatu terjadi. Hingga sore hari, sebuah pesan masuk ke ponsel Ilham. Dari nomor tak dikenal. Hati-hati jalan pulang. Nak, kota malam ini tidak seaman biasanya. Ilham menatap layar ponsel lama. Tidak ada nama pengirim. Namun ia tahu dari mana pesan itu datang. Ia menghela napas, memasukkan ponsel ke saku, lalu melanjutkan pekerjaan sampai jam pulang. Senja turun. Jalanan ramai. Ilham berjalan melewati gang sempit menuju kos. Angin lembab membawa suara televisi dari rumah tetangga. Lampu jalan berkelip lemah. Ia baru menapak 3 langkah di ujung gang ketika 3 pria bertubuh besar muncul dari balik tikungan. Bajunya gelap.
Wajahnya tertutup masker kain. Ilham menatap mereka tanpa mundur. Ini anak magang kantor besar itu, ya? Tak ada jawaban. Pukulan pertama datang cepat, menghantam pipi kirinya. Ilham tersungkur ke dinding, menahan diri agar tidak jatuh. Pukulan kedua menyusul, kali ini ke arah perut. Napasnya hilang sesaat. Ia tidak sempat melawan. Jumlah mereka terlalu banyak. Satu menahan tangannya, satu lagi menendang lututnya. Tak ada kata, hanya bunyi tubuh menghantam tembok. Hingga akhirnya salah satu pria itu berbisik di telinganya. Lain kali jangan sok tahu. Kalau masih mau kerja di situ, jaga mulutmu. Mereka pergi seperti bayangan. Ilham jatuh ke tanah. Wajahnya perih, bibirnya robek. Darah menetes di lantai semen yang dingin. Namun di antara sakit itu, ia justru tersenyum kecil. Secepat itu, ya, bisiknya pelan. Berarti aku tidak salah. Beberapa menit kemudian, seorang tetangga menemukan Ilham dan menolongnya masuk ke kamar kos. Ia diberi air dan kain basah untuk membersihkan darah. Kamu dirampok, nak? Tanya tetangga itu. Ilham menggeleng pelan. Hanya disapa malam. Tetangga itu tidak paham maksudnya, tapi memilih diam. Ilham berbaring. Tubuhnya sakit, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu serangan itu bukan akhir, hanya peringatan. Namun kalau Laras mengira itu cukup untuk membuatnya diam, berarti ia tidak mengenal siapa Ilham sebenarnya. Keesokan paginya, suasana kantor kembali ramai. Lobi seperti biasa, penuh sapaan dan tawa kecil. Saat Ilham datang, semua mata menoleh. Wajahnya lebam, bibirnya bengkak. Teman magangnya langsung mendekat. Kamu kenapa, Ilham? Astaga, kamu dipukul orang. Ilham tersenyum kecil. Terjatuh. Terjatuh di mana? Sampai segitunya. Di jalan. Ia berjalan ke mejanya tanpa menjelaskan lebih jauh. Tak lama, Laras datang. Seperti biasa, kerumunan menyambutnya. Ia tersenyum, menyapa satu persatu, lalu melangkah masuk ke dalam. Namun saat melewati area magang, matanya berhenti di wajah Ilham. Ia menatap lebam di pipinya dan memasang ekspresi prihatin. Apa yang terjadi padamu? Kamu tidak apa-apa? Kalau perlu, libur saja dulu. Ilham menatapnya balik, membalas dengan senyum kecil. Tidak perlu, Bu. Saya masih bisa bekerja. Baiklah, jawab Laras dengan nada lembut. Lalu berjalan lagi. Di dalam lift, Laras menatap pantulan dirinya di cermin. Senyum itu kembali muncul, tapi kali ini tidak lagi seindah biasanya. Ada kepuasan kecil di sana, namun juga kegelisahan. Ia sadar, Ilham tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Seolah pemukulan semalam tidak berarti apa-apa baginya. Sementara di meja kerjanya, Ilham membuka komputer. Matanya tajam menatap layar. Ia tahu permainan baru saja dimulai. Peringatan semalam hanyalah langkah pertama. Laras akan mencoba lagi. Tapi Ilham sudah siap. Ia menyalakan komputer dan mulai menulis sesuatu di dokumen kosong. Tangannya bergerak tenang. Kalimat demi kalimat muncul di layar. Kau boleh menutupi semuanya dengan senyum. Tapi aku tahu apa yang kau sembunyikan. Ia menyimpan file itu di folder terenkripsi dengan nama samar. Sore hari, Laras menerima laporan bahwa Ilham tetap bekerja normal, bahkan menyelesaikan 2 tugas tambahan lebih cepat dari rekan lain. Hal itu membuatnya geram. Ia ingin melihat Ilham tertekan, tapi yang terlihat justru sebaliknya. Ia duduk di kursi, mengetuk meja pelan, lalu mengambil ponsel. Lakukan lagi, katanya singkat. Kali ini, buat dia mengerti. Kata-kata itu keluar pelan, tapi tajam seperti pisau tipis. Ia menatap keluar jendela, melihat langit sore yang berubah jingga. Senyumnya terlukis kembali, hangat bagi siapapun yang melihatnya dari luar. Namun bagi dirinya sendiri, senyum itu hanyalah topeng. Topeng yang mulai retak. Sore itu langit tampak seperti terbakar pelan di atas kota.
Cahaya jingga memantul di dinding kaca gedung-gedung tinggi, termasuk di kantor tempat Ilham bekerja. Dari lantai 4, ia menatap keluar jendela. Matanya kosong, tapi pikirannya bergerak cepat. Luka di wajahnya belum sembuh. Bibirnya masih terasa perih ketika tersenyum, namun ia tetap bertahan. Dalam diam, ia sedang menyusun langkah. Ia tahu Laras tidak akan berhenti. Orang seperti dia tidak pernah puas hanya memberi peringatan. Laras terbiasa mengatur dunia dengan senyum dan uang. Dan ketika ada seseorang yang tahu rahasianya, maka orang itu harus hilang atau diam. Ilham menarik napas panjang. Tangannya membuka file baru di komputer. Deretan angka muncul, rapi tapi aneh. Ia tahu persis apa yang dilihatnya. Angka-angka yang seharusnya tidak ada. Dana yang berpindah secara misterius dari satu proyek rekening pribadi atas nama seseorang yang tidak lain adalah Laras. Tapi semua masih samar. Belum cukup untuk dijadikan bukti kuat. Ia menatap layar itu lama, lalu mematikan komputer, menyimpan catatan di kepalanya, bukan di file. Ia tahu komputer kantor bisa diakses siapa saja. Dan Laras punya orang-orang yang setia padanya. Satu langkah salah, datanya bisa hilang dalam hitungan detik. Malam turun dengan cepat. Jalanan di luar kantor sudah ramai. Suara klakson bersahut dari kejauhan. Ilham berjalan pulang sendirian. Ia menolak tawaran rekan magang untuk pulang bersama. Ia tak ingin siapapun ikut terseret. Tapi begitu sampai di gang sempit menuju kosnya, langkahnya terhenti. Udara malam terasa aneh. Terlalu hening. Tak ada suara anak-anak bermain. Tak ada televisi dari rumah sebelah. Ia melangkah perlahan. Lampu jalan di ujung gang redup. Saat hampir sampai di depan pintu kamarnya, suara langkah kaki terdengar cepat dari belakang. Sebelum sempat menoleh, seseorang mendorongnya keras. Tubuhnya jatuh menabrak tembok. Asap tipis tercium. Ia menoleh, dan matanya membesar. Api mulai muncul dari jendela kamarnya. Lidah api kecil menjilat tirai. Dalam beberapa detik, kobaran itu membesar. Kebakaran, teriak seseorang dari ujung gang. Warga berlarian, mengambil ember, mengguyur air seadanya. Api menyambar cepat, menelan dua kamar kos yang bersebelahan. Ilham berdiri terpaku. Matanya menatap api yang membakar seluruh barangnya. Pakaian, buku, laptop, semua yang ia miliki. Ibu kos menjerit marah. Astaga, ini dari kamarmu. Nak, ini salahmu. Kamu yang nyalakan kompor, ya? Ilham menatapnya tenang, tanpa menjawab. Ia tahu tuduhan itu hanya permulaan. Dan ia tahu siapa yang sebenarnya menyalakan api. Bukan kompor, tapi seseorang yang mencoba menghapus jejak. Beberapa menit kemudian, pemadam kebakaran datang. Sirene meraung. Air disemprotkan. Api perlahan padam, menyisakan bau gosong dan asap tebal. Warga berkumpul, membicarakan penyebab kebakaran. Ibu kos menangis karena kerugiannya. Orang-orang mulai menatap Ilham dengan pandangan curiga. Namun di tengah kerumunan itu, Ilham justru tersenyum. Sebuah senyum kecil yang membuat tetangga heran. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" tanya salah satu warga. Ilham menoleh. "Tidak apa-apa, Pak. Semua masih bisa diganti." Ia melangkah pergi meninggalkan lokasi kebakaran tanpa menoleh lagi. Angin malam meniup rambutnya yang berantakan. Dalam langkahnya yang pelan, ia tahu sesuatu sudah diputuskan malam itu. Laras ingin membungkamnya dengan cara licik, tapi yang Laras tidak tahu, kebakaran itu justru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa jam kemudian, di sebuah apartemen tinggi di pusat kota, Ilham duduk di depan komputer. Ruangan itu berbeda jauh dari kosannya yang hangus. Bersih, rapi, dengan jendela besar menghadap lampu-lampu kota. Tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Ia menatap layar laptop baru, mengetik pelan namun pasti. "Baiklah, Laras. Sesuai janjiku. Kalau kau tak mau bicara, aku sendiri yang akan membongkarnya." Jemarinya menekan tombol enter. Beberapa file terbuka. Data keuangan, laporan proyek,
dan salinan transfer yang sudah lama ia simpan dalam sistem terenkripsi. Semua tersusun rapi, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Di meja kecil sebelah laptop, ada foto seorang pria tua berjas. Ayahnya. Seseorang yang dulu diam-diam memberi Ilham tugas untuk menyelidiki perusahaan itu dari dalam. Jangan terburu-buru. Begitu pesan ayahnya waktu itu. Perhatikan siapa yang kau lawan. Jangan lihat senyumnya. Lihat tangannya. Kini Ilham tahu maksud kalimat itu. Tangan Laras bukan tangan pemimpin yang tulus. Di balik jari lentiknya yang selalu menggenggam pena mahal, ada noda yang disembunyikan. Keesokan harinya, kantor seperti biasa penuh sapaan dan tawa. Tak ada yang tahu bahwa malam tadi ada kebakaran yang hampir menghilangkan nyawa seseorang. Laras berjalan masuk dengan setelan putih dan tas kulit coklat. Ia terlihat tenang. Bahkan lebih cantik dari biasanya. Orang-orang menatapnya kagum. Senyum itu kembali menempel di wajahnya seperti topeng yang sempurna. Namun begitu Laras sampai di ruangannya, sekretarisnya memberi kabar. Bu, anak magang yang kemarin, Ilham, dia sudah datang lagi pagi ini. Senyum di wajah Laras sedikit goyah. Apa? Setelah semalam. Dia masuk seperti biasa, Bu. Katanya kebakaran di kosnya tidak parah. Laras terdiam beberapa detik. Ia menatap kaca jendela. Baik, biarkan dia bekerja. Tapi di dalam hatinya, Laras tahu, serangan semalam gagal. Dan yang membuatnya makin gelisah adalah satu hal. Bagaimana bisa anak itu masih tersenyum di lobi, seolah tidak terjadi apa-apa. Siang hari, Laras duduk di kursinya, menatap layar komputer. Di sana, grafik keuangan bulan ini naik turun dengan rapi. Semua tampak baik, tapi pikirannya tidak fokus. Ia menatap refleksi wajahnya di layar, mencoba menemukan ketenangan, tapi yang muncul hanya bayangan Ilham. Bayangan seorang anak magang yang berani membisikkan ancaman di telinganya dan tetap datang bekerja meski hampir dibunuh. Ia menggenggam ponselnya, menelepon seseorang dengan suara rendah. Kau tahu yang harus dilakukan, katanya. Jangan gagal lagi. Aku tidak mau melihat wajah anak itu di sini besok pagi. Baik, Bu. Telepon ditutup. Laras menatap keluar jendela. Di kejauhan, langit mulai berubah warna. Ia menarik napas panjang. Senyumnya kembali terlukis. Namun kini terasa kaku. Ia tidak sadar bahwa di lantai 4, seseorang juga sedang menatap ke arah jendela ruangannya melalui pantulan kaca gedung sebelah. Ilham melihat semuanya. Ia tahu Laras sedang memerintah seseorang lewat telepon. Ia tahu itu tentang dirinya. Tapi Ilham tidak bergerak. Ia menatap pantulan itu lama, lalu menulis satu kalimat di catatannya. Hari ini, topengnya mulai retak. Ilham tahu, waktu pembalasan belum tiba. Tapi ia juga tahu, hari itu Laras telah kehilangan satu hal yang paling berharga, rasa aman. Karena mulai saat itu, senyumnya tidak lagi menenangkan siapapun, bahkan dirinya sendiri. Malam kembali menutup kota. Lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan warna kuning di aspal yang masih hangat. Di lantai atas gedung perusahaan itu, Laras berdiri di depan jendela ruangannya. Pemandangan kota di bawah tampak kecil. Tapi pikirannya berlari jauh. Wajah Ilham muncul berulang-ulang di kepalanya, seolah bayangan yang tak mau hilang. Ia menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Jemarinya bergetar halus. Sejak pagi tadi, ia tidak tenang. Anak magang itu datang ke kantor seolah tidak pernah dipukul, tidak pernah diusir, dan tidak kehilangan apapun. Padahal kosnya hangus, hidupnya hancur, tapi wajahnya tetap tenang. Itu yang membuat Laras gelisah. Ia benci orang yang tidak bisa dikendalikan. Dia cuma anak magang, bisiknya pada diri sendiri. Anak miskin yang kebetulan cerdas. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Namun semakin ia mengulang kalimat itu, semakin ia tahu bahwa ketakutan dalam dirinya nyata. Karena jika Ilham benar tahu sesuatu, maka semua yang selama ini ia sembunyikan akan terbuka. Laras mematikan lampu ruangannya, meninggalkan gedung lebih malam dari biasanya. Ia berjalan cepat ke parkiran.
Sopirnya sudah menunggu di dekat sedan hitam itu. Ke rumah? Tanya sang sopir. Laras mengangguk tanpa suara. Mobil melaju melewati jalan-jalan kota yang mulai sepi. Dari kaca jendela, ia menatap lampu-lampu yang berlari mundur. Semua terlihat normal dari luar. Tapi di dalam dirinya, pikirannya seperti ombak besar. Di sisi lain kota, Ilham menatap layar laptop di apartemennya. Di sana, file-file yang ia simpan mulai terbuka satu persatu. Laporan pengadaan, daftar pembayaran, hingga data proyek yang dikelola langsung oleh Laras. Semuanya terlihat bersih, namun Ilham tahu di balik file-file rapi itu ada manipulasi yang tersembunyi. Ia sudah lama menandai kejanggalan kecil itu, bahkan sebelum datang ke kantor ini. Tugasnya memang tidak hanya sebagai anak magang. Ia dikirim langsung oleh seseorang yang jauh lebih tinggi dari jabatan Laras. Seseorang yang selama ini mempercayainya. Seseorang yang tidak lain adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Dan orang itu adalah ayahnya. Ilham mengusap wajahnya perlahan. Kau tidak akan bisa lari dari ini, Laras, bisiknya. Semua jejak sudah kutemukan. Ia menatap layar kembali. Tangannya mengetik cepat. Di monitor, grafik dan angka berubah menjadi pola yang lebih jelas. Jejak korupsi itu seperti bayangan, tak terlihat di cahaya terang, tapi muncul ketika cahaya diarahkan dari sudut yang tepat. Ia menutup laptop, memandang keluar jendela apartemen. Dari lantai tinggi, gedung tempat Laras bekerja terlihat seperti menara kaca yang dingin. Ia tahu, besok adalah waktunya mengambil langkah berikutnya. Tapi sebelum itu, ia harus pastikan Laras tidak menyerang lebih dulu. Keesokan paginya, Laras datang lebih awal dari biasanya. Rambutnya diikat rapi, bibirnya berlipstik merah muda, dan senyumnya kembali sempurna. Semua orang memujinya karena tetap tenang meski perusahaan sedang sibuk dengan audit tahunan. Tak ada yang tahu, senyum itu kini penuh kepalsuan. Bu Laras, rapat dengan tim keuangan jam 10. Ya, kata sekretarisnya. Baik, tolong siapkan laporan mereka di meja saya. Ia masuk ruangannya, menaruh tas di kursi, lalu menatap kaca besar di dinding. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih di bawah kendali. Tapi ketika membuka laptop, matanya langsung terhenti. Di layar utama, ada notifikasi email baru tanpa pengirim. Subjeknya hanya satu kalimat. Senyummu tidak akan menyelamatkanmu lagi. Darah Laras terasa dingin. Ia memeriksa alamat pengirim, tapi kosong. Tidak ada nama, tidak ada domain. Ia mencoba menghapus pesan itu, tapi gagal. Pesan itu seperti terkunci di layar. Ia menutup laptop cepat, berdiri, lalu mengatur napas. Tidak mungkin dia, gumamnya. Tapi siapa lagi? Ia menekan tombol intercom. Rika, tolong panggil tim IT ke ruanganku sekarang. Baik, Bu. Beberapa menit kemudian, 2 staf IT datang. Mereka memeriksa laptop Laras dengan wajah bingung. Sistem aman, Bu. Tidak ada yang masuk. Tidak ada email baru juga di server. Laras menatap mereka tajam. Aku lihat sendiri. Saya percaya, Bu. Tapi sistem kami bersih. Setelah mereka pergi, Laras duduk diam. Telapak tangannya dingin. Ia memandangi layar hitam yang kini menampilkan pantulan wajahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Laras merasa topeng yang selama ini ia pakai mulai retak. Ia ingin menenangkan diri, tapi kalimat dalam pesan itu terus berputar di kepala. Senyummu tidak akan menyelamatkanmu lagi. Siang hari, Ilham berjalan melewati koridor menuju ruang rapat kecil. Wajahnya sudah pulih sebagian, hanya tersisa bekas lebam tipis di pipi kiri. Ia membawa map berisi laporan yang disiapkannya sendiri. Di dalam ruangan, beberapa senior sudah duduk menunggu. Laras belum datang. Ia duduk di ujung meja, diam, menatap laptop di depan. Ketika pintu terbuka, Laras masuk. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Tapi mata mereka sempat bertemu, dan di balik ketenangan itu, Ilham bisa melihat sesuatu. Ketakutan. Laras membuka rapat dengan suara lembut. Baik,
Hari ini kita bahas proyek pengadaan baru untuk bulan depan. Rapat berjalan biasa. Laras sesekali tersenyum, memberi arahan, mencatat hal penting. Tapi setiap kali menoleh ke arah Ilham, tangannya terasa kaku. Ia berusaha menjaga nada bicaranya tetap stabil. Sampai tiba-tiba, layar presentasi yang menampilkan grafik keuangan berganti. Tak ada yang menekan tombol apapun, tapi data di layar berubah sendiri. Semua orang menatap bingung. Laporan pengeluaran perusahaan muncul, lengkap dengan transfer ke rekening atas nama L. Laras sontak berdiri. Matikan. Sekarang juga. Tim IT yang kebetulan hadir panik. Bu, ini dari sistem pusat, bukan file lokal. Ruangan mendadak tegang. Semua mata beralih ke Laras, lalu ke layar. Ilham duduk diam. Tangannya terlipat di meja, tanpa ekspresi. Bu, ini apa? Tanya salah satu manajer pelan. Itu tidak benar. Ini manipulasi. Laras menatap Ilham dengan mata membara. Kau? Ilham hanya menatapnya tenang. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Laras makin panik. Ia menunjuk Ilham dengan tangan gemetar. Kau yang lakukan ini, kan? Kau ingin menjatuhkanku. Namun orang-orang di ruangan itu justru saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat sisi lain dari sosok yang selama ini dianggap lembut dan sempurna. Suaranya yang bergetar, wajahnya yang penuh amarah, membuat topengnya benar-benar pecah di depan semua orang. Bu, tolong tenang dulu, ucap salah satu direktur keuangan hati-hati. Kami akan selidiki dulu datanya. Laras terdiam sesaat, lalu berlari keluar ruangan. Napasnya tersengal. Ia menekan tombol lift dengan keras. Di kaca lift, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa senyum yang selama ini ia pakai, sudah tidak bisa menyelamatkannya lagi. Di ruang rapat yang kini sepi, Ilham menatap layar laptopnya yang masih terbuka. Di sana, catatan berjudul langkah akhir sudah siap. Ia menutup laptop, lalu berdiri. Ia tahu ini baru permulaan. Apa yang terjadi hari ini hanya potongan kecil dari rencana yang lebih besar. Tapi satu hal sudah pasti, Laras kini sadar bahwa ada seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Seseorang yang pernah ia remehkan. Seseorang yang ia kira cuma anak magang miskin. Dan orang itu kini perlahan menarik topengnya satu persatu, memperlihatkan siapa sebenarnya yang ia lawan. Malam menelan kota dalam kesunyian yang rapat. Setelah kejadian di ruang rapat siang tadi, Laras tidak langsung pulang. Ia menunggu sampai gedung benar-benar sepi. Hanya cahaya lampu meja yang menyinari wajahnya. Dokumen berserakan, laptop terbuka, tapi pikirannya jauh dari angka-angka itu. Napasnya tidak teratur. Sesekali ia menatap bayangannya di kaca jendela yang gelap. Wajah itu masih sama, cantik, berwibawa, tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, matanya tampak seperti menyimpan luka dan ketakutan. Ia memejamkan mata. Suara tawa dari karyawan siang tadi masih terngiang. Mereka melihatnya marah, menunjuk anak magang miskin itu di depan semua orang. Ia kehilangan kendali. Dan itu berarti, ia mulai kehilangan segalanya. Laras menggenggam kepalanya. Tidak, aku tidak boleh jatuh, katanya pelan. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Tapi kata-katanya sendiri tidak bisa menenangkan hatinya. Ia tahu benar apa yang sudah ia lakukan. Data yang muncul di layar tadi bukan kebetulan. Itu semua nyata. Bukti-bukti itu memang ada. Dan hanya satu orang yang bisa menampilkannya di hadapan banyak orang, Ilham. Anak magang yang ia kira tidak punya apa-apa, kini menjadi ancaman besar baginya. Ia berdiri, berjalan ke cermin besar di dinding. Cermin itu memantulkan seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki. Laras menatap dirinya sendiri lama. Kau sudah berjuang terlalu keras untuk sampai di sini, gumamnya. Kau tidak akan kalah hanya karena bocah miskin itu. Tapi saat ia menatap matanya sendiri, ia melihat sesuatu di sana, rasa takut. Rasa yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang, bahkan dari dirinya sendiri. Tiba-tiba,
Suara ponselnya bergetar. Laras menoleh cepat. Di layar tertera pesan tanpa nama pengirim, seperti pesan misterius yang pernah ia terima kemarin. Kali ini isinya pendek saja. Kau pikir aku akan diam? Jantung Laras berdetak cepat. Tangannya gemetar saat memegang ponsel itu. Ia menatap pesan itu lama, lalu memukul meja. Cukup, teriaknya. Aku tidak akan biarkan dia menang. Ia menekan nomor seseorang. Suaranya rendah tapi tegas. Temui aku malam ini. Aku ingin tahu siapa sebenarnya anak itu. Sementara itu, di apartemennya yang tenang, Ilham duduk di depan layar komputer. Lampu kamar menyala lembut. Di sampingnya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Di layar, berderet file baru dengan label rencana B. Ia memindahkan beberapa folder ke drive khusus, lalu menulis catatan di buku kecil. Tulisan tangannya rapi dan hati-hati, seperti orang yang tahu setiap huruf akan berguna nanti. Ilham tidak tersenyum malam itu. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. Ia tahu langkah berikutnya akan lebih berat. Laras pasti akan menyerang lagi. Namun ia tidak takut. Baginya, permainan ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran yang harus keluar, apapun risikonya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal muncul. Ilham menatap layar sesaat, lalu mengangkat. Ilham Prasetya? Suara di ujung sana berat dan rendah. Ya. Ada yang ingin bertemu. Seseorang yang mengaku tahu masa lalumu. Ilham terdiam. Siapa? Datang saja ke kafe di Jalan Pahlawan jam 9 malam. Datang sendirian. Telepon terputus. Ia menatap jam. Sudah hampir pukul 8. Hujan turun pelan di luar jendela. Ia menutup laptop, mengenakan jaket abu, lalu berangkat tanpa banyak pikir. Langkahnya tenang, tapi pikirannya penuh tanda tanya. Siapa yang ingin menemuinya? Laras? Atau seseorang dari masa lalu yang belum selesai? Kafe di Jalan Pahlawan tampak sepi malam itu. Hanya beberapa meja terisi. Lampu gantung berwarna hangat menggantung rendah. Ilham masuk perlahan. Matanya menyisir setiap sudut ruangan. Di pojok kiri, ada seorang pria berjas hitam menunggu. Wajahnya keras. Usia sekitar 40 tahun, tapi dari caranya duduk, jelas bukan orang biasa. Duduklah, katanya pelan saat Ilham mendekat. Siapa Anda? Pria itu tersenyum tipis. Orang yang dulu juga diperalat oleh Laras. Aku tahu apa yang dia sembunyikan. Ilham menatapnya dalam diam. Pria itu membuka map kecil di atas meja, memperlihatkan beberapa foto dan dokumen. Ini proyek fiktif 2 tahun lalu. Dana yang seharusnya masuk ke pengembangan cabang baru, tapi dialihkan ke rekening pribadi Laras. Aku bagian dari tim keuangan waktu itu. Aku diam karena diancam. Tapi setelah tahu kau berani menantangnya, aku pikir sudah waktunya kau tahu semuanya. Ilham mengambil satu foto, menatapnya lama. Kau yakin semua ini asli? 100%. Aku simpan salinannya di tempat aman. Ilham menatap pria itu. Kenapa sekarang? Karena aku dengar kau anak dari orang yang paling berkuasa di perusahaan ini. Kalau ada yang bisa menjatuhkannya, hanya kau. Ilham menghela napas pelan. Jadi gosip itu sudah mulai menyebar. Ia menatap pria itu dengan tenang. Terima kasih. Tapi berhati-hatilah. Kalau Laras tahu kau bicara denganku, hidupmu akan berubah. Pria itu tersenyum getir. Hidupku sudah berubah sejak lama. Sekarang gilirannya. Setelah pria itu pergi, Ilham duduk sendirian. Di luar, hujan turun lebih deras. Ia menatap kaca jendela yang basah, melihat pantulan wajahnya di sana. Sudah waktunya, bisiknya. Pagi berikutnya, Laras tiba di kantor dengan wajah letih. Matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Tapi senyum tetap ia pasang. Ia menyapa semua karyawan, menahan diri agar suaranya terdengar hangat. Tidak ada yang mencurigai bahwa di balik senyum itu, pikirannya penuh rencana. Ia masuk ruangannya, membuka laptop, dan mulai membaca laporan yang dikirim semalam.
Tapi tiba-tiba, pintu diketuk. Rika, sekretarisnya, masuk dengan wajah cemas. Bu, ada yang aneh. File laporan keuangan bulan lalu di server utama hilang. Laras langsung berdiri. Apa maksudmu hilang? Tidak ada di server manapun, Bu. Seolah dihapus total. Cek lagi, serunya tajam. Sudah, Bu. Tapi hasilnya sama. Laras menggigit bibirnya. Ini bukan kebetulan. Ini ilham. Ia yakin anak itu sedang mempersiapkan sesuatu. Ia menatap jendela yang memantulkan bayangan dirinya lagi, lalu tersenyum tipis. Kalau dia ingin bermain, aku akan bermain lebih keras. Ia mengambil ponsel dan menekan nomor rahasia yang hanya ia tahu. Kau masih berhutang budi padaku, katanya dingin. Sekarang waktunya kau balas. Harus aku lakukan apa? Tanya suara di seberang. Cari tahu dari mana bocah itu mendapat semua datanya. Dan kalau perlu, pastikan dia tidak sempat menyerahkannya pada siapapun. Suara di ujung sana mengiyakan tanpa ragu. Laras menutup telepon, lalu tersenyum di depan cermin untuk memastikan topengnya masih sempurna. Tapi kali ini, senyum itu tampak aneh. Ada retakan kecil di sudut bibirnya, seperti bayangan yang tak bisa hilang. Ia memandang dirinya sendiri dalam cermin dan berbisik. Kau boleh pintar, Ilham. Tapi kau lupa satu hal, aku selalu selangkah di depan. Namun di lantai 4, jauh di bawah ruangannya, Ilham sudah menyiapkan hal yang bahkan Laras sendiri tak pernah duga. Ia menatap layar laptopnya yang kini menampilkan dokumen baru, dengan satu nama di atasnya. Laras Duanti, catatan akhir. Senyumnya pelan tapi pasti. Pertarungan antara kebenaran dan topeng sudah dimulai. Langit sore berwarna kelabu ketika awan menutupi matahari. Dari balik kaca jendela ruangannya, Laras menatap langit yang seolah ikut menekan napasnya. Ia duduk di kursi besar berbalut kulit hitam, namun posisinya terasa sempit. Di layar laptop, grafik keuangan berputar lambat. Semua tampak normal, semua tampak rapi, tapi hatinya tahu ada yang tidak beres. Nama itu terus berputar di pikirannya. Sejak anak itu datang, hidupnya tidak tenang. Apapun yang ia lakukan, selalu terasa seperti diawasi. Ia sudah berusaha menyembunyikan jejak, memindahkan dana, menghapus dokumen, bahkan membakar satu nyawa dengan api. Tapi entah mengapa, bocah itu tetap ada. Tetap berdiri, tetap tenang, seakan tahu langkah Laras sebelum ia sendiri memikirkannya. Laras menatap pantulan wajahnya di layar laptop. Kau bukan siapa-siapa, gumamnya. Hanya anak magang miskin yang kebetulan cerdas. Tapi semakin ia bicara, suaranya terdengar makin lemah. Karena di balik kemarahan itu, ia sebenarnya takut. Sementara itu di lantai 4, suasana kantor masih berjalan seperti biasa. Printer berdetak, keyboard beradu, telepon berdering. Namun di kubikel paling ujung, Ilham duduk dengan tenang. Matanya menatap layar komputer. Jemarinya menari cepat di atas keyboard. Ia sedang mengunci file terakhir yang dikumpulkannya semalam dari sistem utama. Data itu lengkap. Seluruh transaksi yang mengalir dari rekening perusahaan menuju nama-nama tak dikenal. Dan di ujung daftar, ada satu nama yang sama berulang kali muncul, Laras Duanti. Ilham menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dari kejauhan, terdengar tawa ringan para karyawan. Tak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada badai yang akan meledak kapan saja. Ia memejamkan mata sebentar, mengatur napas. Wajah ayahnya muncul di benaknya. Pria tua yang dulu berkata pelan sebelum mengirimnya menyamar ke perusahaan ini. Jangan cari siapa yang tampak baik. Nak, carilah siapa yang terlalu sering tersenyum. Kalimat itu kini terasa benar. Laras terlalu banyak tersenyum. Dan di balik senyum itu, ada sesuatu yang busuk. Ilham membuka ponselnya. Ada pesan baru dari nomor tak dikenal. Kami sudah tahu tempat tinggal barumu. Berhati-hatilah malam ini. Ia membaca pesan itu tanpa ekspresi, lalu mematikan layar. Cepat sekali, gumamnya. Berarti mereka sudah mulai panik. Petang menjelang malam.
Di ruangannya, Laras menekan nomor telepon yang sama seperti semalam. Kalian sudah menemukannya? Sudah, Bu. Anak itu sekarang tinggal di apartemen pusat kota, lantai 12. Bagus. Jawab Laras pelan. Pastikan malam ini dia tidak punya waktu lagi untuk membuka laptop itu. Perintahnya jelas, Bu? Jelas. Jawab Laras dingin. Tidak perlu banyak bicara. Aku tidak ingin mendengar kabar tentang dia lagi setelah malam ini. Telepon ditutup. Laras menegakkan punggungnya dan menatap jendela. Di kejauhan, langit mulai gelap. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menikmati keheningan, tapi rasa lega tidak datang. Senyum yang biasa menenangkan semua orang kini tak lagi mampu menenangkan dirinya sendiri. Pukul 9 malam. Di apartemennya yang tenang, Ilham duduk di kursi dengan mata menatap monitor. File terakhir sudah siap dikirim. Ia memeriksa alamat email tujuan, milik ayahnya, sang pemilik perusahaan. Ia mengetik pesan pendek. Semua bukti sudah lengkap. Besok pagi semua akan tahu kebenarannya. Namun sebelum ia menekan tombol kirim, listrik di apartemen itu padam. Gelap total. Suara kipas angin berhenti. Monitor mati. Ilham menatap sekitar. Mereka datang, bisiknya. Dari balik pintu terdengar langkah kaki berat. 2, mungkin 3 orang. Mereka berhenti tepat di depan pintunya. Seseorang memutar gagang perlahan, namun pintu terkunci. Ilham berdiri tenang. Ia tahu ini bukan pencuri. Ini peringatan terakhir. Pintu diketuk keras. Ilham. Suara berat memanggil namanya. Kami tahu kau di dalam. Buka pintunya. Ilham tidak menjawab. Ia meraih flash disk kecil dari meja, memasukkannya ke saku jaket. Ia lalu berjalan ke arah balkon, membuka pintu geser perlahan. Angin malam berembus lembut, membawa suara kendaraan dari jalanan jauh di bawah. Pintu apartemen digedor lebih keras. Suara kayu retak terdengar. Ilham menatap keluar, lalu melompat ke balkon sebelah yang kosong, berpegangan pada besi pembatas. Tubuhnya bergerak cepat dan tenang. Dalam beberapa detik, ia sudah turun ke tangga darurat, menghilang di kegelapan malam. Beberapa detik kemudian, pintunya jebol. 3 pria masuk, memeriksa setiap sudut ruangan, tapi tak menemukan siapapun. Dia kabur. Salah satu berteriak, "Cepat cari!" Ilham berjalan di lorong belakang gedung, menunduk di antara bayangan lampu jalan. Ia memegang saku jaketnya erat-erat. Di dalamnya ada kunci segalanya, bukti yang akan menghancurkan topeng Laras untuk selamanya. Pagi datang dengan tenang, seolah malam sebelumnya tak terjadi apa-apa. Di kantor, karyawan kembali sibuk. Namun sejak awal hari, kabar beredar bahwa Laras memanggil rapat mendadak. Semua manajer diminta hadir, termasuk Ilham yang statusnya hanya anak magang. Orang-orang heran, tapi tak berani bertanya. Di lobi, Laras berdiri dengan pakaian serba putih, rambut disanggul rapi, senyum tetap terpasang di wajahnya. Tapi Ilham tahu, di balik itu ada kepanikan yang dalam. Ia berjalan menuju lift bersama karyawan lain. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seperti berhenti. "Kau kelihatan lelah," kata Laras sambil tersenyum palsu. "Mungkin kau perlu istirahat setelah rapat nanti." Ilham menatapnya datar. "Tenang saja, Bu. Setelah rapat ini, semua akan beristirahat dengan caranya masing-masing." Laras menelan ludah. Jawaban itu membuat jantungnya berdegup. Ia tahu, Ilham sedang menyiapkan sesuatu. Tapi ia tidak tahu apa. Pukul 10 tepat. Ruang rapat besar dipenuhi orang. Layar besar di dinding menampilkan grafik keuangan bulan ini. Laras berdiri di depan, menjelaskan hasil kerja tim. Suaranya lembut seperti biasa, tapi ada getaran kecil yang hanya bisa didengar oleh mereka yang jeli. Di ujung meja, Ilham duduk diam. Laptopnya terbuka, tapi tangannya tidak bergerak. Ia hanya menunggu. Dan dengan demikian, kata Laras menutup presentasinya, perusahaan kita tetap stabil dan tumbuh dengan baik. Saya bangga pada kita semua. Tepuk tangan terdengar.
Laras tersenyum. Tapi seketika itu juga, layar di belakangnya berkedip. Grafik perusahaan menghilang, digantikan tampilan baru, dokumen transfer ke rekening pribadi Laras. Nilainya miliaran. Ruangan hening. Semua orang menatap layar besar itu dengan mata membulat. Laras membeku di tempat. Matikan layar itu, serunya. Namun tidak ada yang bergerak. Bahkan teknisi yang biasanya cepat bereaksi pun hanya berdiri kaku. Laras menatap sekeliling. Panik. Dan saat itulah, pandangannya bertemu dengan Ilham. Pemuda itu menatapnya tanpa ekspresi. Tidak marah, tidak bangga, hanya dingin. Laras melangkah mendekat. Suaranya bergetar. Kau yang melakukan ini. Ilham menatapnya lama, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan. Bukankah aku sudah bilang, Bu, senyum itu tidak bisa menyembunyikan segalanya. Laras mundur satu langkah, matanya membulat. Suara bisik-bisik mulai terdengar di ruangan. Nama Laras disebut. Kata, korupsi, bergaung pelan di antara para staf. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tak keluar. Semua pandangan kini tertuju padanya, bukan dengan rasa kagum, tapi curiga. Rapat itu belum selesai, tapi masa depan Laras sudah mulai runtuh. Dan Ilham masih duduk tenang di tempatnya. Seolah semua ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suasana di ruang rapat berubah menjadi dingin. Tak ada suara selain deru pendingin ruangan yang berdengung pelan di langit-langit. Laras berdiri di depan layar besar. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Di belakangnya, bukti transfer yang menampilkan namanya masih terpampang jelas. Puluhan pasang mata menatapnya. Rasa hormat yang dulu memenuhi ruangan itu kini berganti dengan tatapan curiga. Ilham duduk di ujung meja. Wajahnya tetap tenang. Ia tak bicara, tak bergerak. Hanya menatap Laras yang kini kehilangan senyum andalannya. Laras mencoba mengatur napas, menegakkan bahu, lalu berkata dengan nada tinggi, "Itu bohong. Seseorang telah memanipulasi data perusahaan." Tak ada yang menjawab. Para direktur hanya saling berpandangan. Beberapa menunduk, beberapa berbisik pelan. Laras menatap ke arah tim IT. "Perbaiki sekarang juga. Ini pasti sabotase sistem." Namun salah satu dari mereka, pria muda dengan wajah tegang, berkata pelan, "Bu, file ini tidak datang dari sistem luar. Ini muncul dari jaringan internal perusahaan." Laras terdiam. Suara detak jam dinding terdengar jelas di sela keheningan. Ia berbalik menatap Ilham yang kini berdiri perlahan dari kursinya. "Jadi ini kerjaanmu?" Suara Laras bergetar tapi tetap berusaha tegas. "Kau pikir dengan cara seperti ini kau bisa menjatuhkanku?" Ilham menatapnya dalam diam. Lalu dengan nada pelan tapi jelas, ia berkata, "Saya hanya menunjukkan kebenaran, Bu. Sisanya biarkan mereka menilai sendiri." Kalimat itu menggema pelan, tapi menancap kuat di hati semua orang di ruangan itu. Laras melangkah cepat mendekati Ilham. Tangannya menunjuk ke wajah pemuda itu. "Kau, anak magang miskin yang tak tahu diri. Kau pikir siapa dirimu berani mempermalukanku di depan semua orang?" Ruang rapat berguncang oleh suaranya. Beberapa staf perempuan menunduk, terkejut melihat wajah asli wanita yang selama ini mereka puji karena kelembutannya. Namun sebelum Laras sempat berkata lebih banyak, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria parubaya masuk dengan langkah tenang. Semua orang langsung berdiri. Wajah-wajah yang tadi tegang kini berubah menjadi penuh hormat. Pria itu mengenakan setelan abu-abu dengan pin kecil di jasnya bertuliskan inisial perusahaan. Tatapannya tajam tapi teduh. Dialah pemilik perusahaan. Sosok yang jarang terlihat, tapi setiap kehadirannya selalu membawa wibawa yang membuat siapapun menahan napas. "Duduk semua," katanya tenang. Suaranya dalam, berwibawa, namun tak perlu meninggikan nada. Semua segera duduk, kecuali Laras yang masih berdiri kaku dengan mata membulat. "Pak, ini tidak seperti yang Bapak lihat," katanya terburu-buru. "Data itu palsu. Itu hasil rekayasa anak magang ini." Ia menunjuk Ilham dengan tangan bergetar. "Saya bisa jelaskan semuanya,
Pak. Pria itu menatapnya tanpa ekspresi. Tenang, Laras. Aku tahu segalanya. Nada suaranya datar, tapi membuat Laras terdiam. Ia berjalan perlahan menuju tengah ruangan. Setiap langkahnya terdengar jelas. Aku yang menyuruh anak magang itu masuk ke perusahaan ini. Ruangan mendadak hening. Semua orang menatap pemilik perusahaan itu dengan bingung. Laras membeku. Apa? Pria itu menatap Ilham, lalu tersenyum kecil. Dia bukan sekadar anak magang. Dia orangku. Dan mulai hari ini, aku akan menjelaskan pada kalian siapa sebenarnya Ilham Prasetya. Laras merasa darahnya berhenti mengalir. Dunia seolah berputar pelan. Ia menatap Ilham dengan wajah tak percaya. Pemuda itu hanya menunduk hormat pada pria di depannya. Ilham, kata pria itu lembut. Kau bisa bicara sekarang. Ilham menatap Laras sejenak sebelum berdiri. Suaranya tenang. Nama lengkap saya Ilham Prasetya. Saya dikirim ke sini oleh pemilik perusahaan untuk menyelidiki kebocoran dana dan penyalahgunaan anggaran yang selama ini merugikan perusahaan. Beberapa orang menutup mulutnya. Terkejut. Laras mundur satu langkah. Kau berbohong. Pemilik perusahaan menggeleng pelan. Dia tidak berbohong. Laras. Aku sendiri yang memberinya perintah. Seketika lutut Laras terasa lemas. Tangannya gemetar. Tapi kenapa, Pak? Kenapa harus saya yang diselidiki? Saya sudah berjuang untuk perusahaan ini. Pemilik perusahaan berjalan mendekat. Menatapnya lekat-lekat. Kau berjuang, ya. Tapi bukan untuk perusahaan ini. Kau berjuang untuk dirimu sendiri. Laras menahan air mata. Suaranya pecah. Tidak, Pak. Semua yang saya lakukan demi perusahaan. Demi Bapak. Pria itu terdiam sesaat. Lalu berkata dengan nada dalam. Demi aku. Atau demi uangku. Kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Laras menunduk. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ruangan kembali hening. Semua mata memandangnya tanpa simpati. Semua hormat yang dulu ia miliki hilang begitu saja, digantikan bisik-bisik halus yang tajam. Pemilik perusahaan menarik napas panjang. Laras Duanti, mulai hari ini kau dinonaktifkan dari jabatan CEO. Semua aset dan data akan diselidiki. Dan kau, Ilham, ikut aku ke ruanganku. Ia berbalik meninggalkan ruangan. Ilham mengikuti langkahnya. Laras berdiri terpaku di tempat. Wajahnya kosong. Ia ingin berteriak. Tapi tidak ada suara yang keluar. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Beberapa jam kemudian, di ruang kerja pemilik perusahaan, suasana jauh lebih tenang. Ilham duduk di depan meja besar dari kayu mahoni. Pria itu membuka berkas. Menatap Ilham dengan senyum bangga. Kau sudah melakukan dengan baik. Terima kasih, Ayah. Jawab Ilham pelan. Ya, Ayah. Satu kata itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Pemilik perusahaan itu adalah ayah Ilham. Pria yang selama ini diam dan membiarkan Laras menjalankan perusahaannya. Tak banyak yang tahu bahwa ia memiliki seorang anak yang disembunyikan dari publik. Ilham tidak pernah memakai nama belakang ayahnya. Ia tumbuh sederhana, belajar dari bawah, dan kini menjadi mata yang diam-diam mengawasi perusahaan keluarga itu dari dalam. Saya hanya menjalankan apa yang ayah minta, ucap Ilham tenang. Sang ayah menatapnya lama. Dan sekarang, semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Ilham menggeleng pelan. Tidak, ayah. Biarkan mereka tetap melihatku sebagai anak magang biasa. Aku tidak ingin mereka hormat karena nama keluarga. Tapi karena kebenaran yang kutunjukkan. Pria itu tersenyum. Kau memang darahku. Ia berdiri, menepuk bahu Ilham. Sekarang, pulanglah. Istirahatlah dulu. Besok kita bicarakan langkah selanjutnya. Ilham berdiri, menunduk hormat, lalu keluar dari ruangan. Saat pintu menutup di belakangnya, ia menarik napas panjang. Rasa lega yang ia pendam selama berbulan-bulan perlahan keluar bersama embusan napas itu. Tapi di balik lega itu,
Ada sesuatu yang lain, firasat buruk. Ia tahu Laras bukan tipe wanita yang akan diam begitu saja. Dan di luar sana, badai baru sedang menunggu untuk meledak. Malam turun pelan di kota, menelan gedung-gedung tinggi dalam cahaya lampu yang berkedip di kejauhan. Dari lantai 12 apartemennya, Ilham menatap langit. Angin malam berembus melalui celah jendela yang terbuka sedikit. Meski segala rencana telah berjalan seperti yang ia harapkan, pikirannya tidak tenang. Ia tahu, kemenangan hari ini belum berakhir. Laras bukan wanita yang mudah menyerah. Ia duduk di kursi, membuka laptop, menatap file berjudul laporan akhir. Di dalamnya ada seluruh bukti yang sudah ia serahkan pada ayahnya siang tadi. Data yang memastikan kejatuhan Laras. Tapi di mata Ilham, semua itu belum cukup. Ia tahu orang seperti Laras akan selalu punya cara untuk melawan. Ia tidak butuh jabatan untuk membalas. Ia hanya butuh kesempatan. Suara dering ponsel memecah kesunyian. Layar menunjukkan nama yang sudah lama ia kenal. Ayah. Ya. Bagus sekali pekerjaanmu. Nak, besok kita akan umumkan secara resmi di rapat dewan. Laras tak akan bisa kembali setelah ini. Ilham mengangguk. Baik. Yah, tapi apa? Dia tidak akan tinggal diam. Aku yakin Laras masih punya orang di dalam. Aku akan terus memantau sampai semuanya benar-benar bersih. Ayahnya terdiam sebentar di ujung telepon, lalu berkata lembut, "Kau memang berbeda. Hati-hati, Ilham. Orang yang kehilangan kekuasaan bisa lebih berbahaya daripada orang yang punya segalanya." Telepon terputus. Ilham menatap layar laptop lagi, lalu menutupnya perlahan. Ia memejamkan mata sejenak. Suara hujan di luar mulai turun, menampar kaca jendela dengan irama pelan. Di pikirannya, wajah Laras kembali muncul. Senyumnya, suaranya yang lembut, lalu matanya. Mata yang dulu semua orang percaya penuh ketulusan, padahal menyimpan sesuatu yang gelap. Sementara itu, di tempat lain, Laras duduk di ruangan apartemennya yang gelap. Ia tak menyalakan lampu. Wajahnya hanya diterangi sinar layar ponsel yang terus menampilkan berita online tentang dirinya. Semua headline sama, CEO wanita dicopot karena dugaan korupsi. Tangannya gemetar saat membaca komentar-komentar di bawah berita itu. Padahal kelihatannya baik banget. Makanya jangan percaya sama senyum. Laras Dewanti, ternyata topeng saja. Ia melempar ponselnya ke lantai. Suaranya pecah, tapi kemarahannya tak surut. Ia berjalan mondar-mandir. Rambutnya berantakan, matanya merah. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sehari. Semua orang meninggalkannya. Orang-orang yang dulu memujinya, kini menatap dengan jijik. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja, gumamnya pelan. Anak miskin itu. Ilham. Dia pikir sudah menang. Ia menatap ke cermin besar di dinding. Wajahnya terlihat asing bagi dirinya sendiri. Mata yang dulu memancarkan wibawa kini hanya berisi kebencian. Kalau dia mau bermain api, bisiknya, aku akan bakar semuanya sampai habis. Ia duduk di kursinya, menarik sebuah koper kecil dari bawah meja. Di dalamnya ada tumpukan dokumen lama dan flash disk hitam yang dulu ia sembunyikan. Ia tahu isinya. Data proyek gelap yang melibatkan beberapa petinggi perusahaan, termasuk orang-orang yang dulu mendukung ayah Ilham. Jika data itu bocor, bukan hanya Laras yang hancur, perusahaan itu pun ikut terbakar. Senyum kecil muncul di wajahnya. Kau pikir hanya kau yang punya bukti, Ilham? Aku juga punya. Dan kalau aku jatuh, semua ikut jatuh. Pagi berikutnya, suasana kantor berbeda. Tidak ada senyum ramah. Tidak ada tawa kecil di lobi. Semua orang bicara dengan suara pelan. Berita tentang pencopotan Laras sudah menyebar. Banyak yang lega, tapi ada juga yang cemas. Ilham datang lebih awal. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya waspada. Ia tahu ini belum selesai. Ketika lift terbuka, beberapa karyawan memberi salam canggung. Ia membalas dengan anggukan kecil, lalu langsung menuju ruang ayahnya. Di dalam ruangan,
Sang ayah sedang berbicara dengan beberapa direktur. Di layar besar terpampang surat keputusan resmi tentang pergantian posisi CEO. Semuanya terlihat rapi, formal, dan tenang. Tapi suasana itu berubah ketika salah satu staf masuk tergesa-gesa. "Pak, ada masalah," katanya dengan wajah pucat. "Beberapa data perusahaan bocor ke media. Mereka bilang sumbernya anonim, tapi filenya asli." Semua orang menatap layar. Dalam hitungan menit, berita baru muncul di situs berita besar. Perusahaan raksasa dituduh manipulasi anggaran pusat. Ayah Ilham berdiri cepat. "Mustahil. Data itu hanya disimpan di sistem internal." Ilham menatap layar, lalu berbisik, "Laras." Tanpa menunggu perintah, Ilham segera meninggalkan ruangan. Ia tahu kemana harus pergi. Di apartemennya, Laras sedang duduk di depan laptop. Ia melihat jumlah penayangan berita yang terus naik. Setiap detik, reputasi perusahaan itu semakin jatuh. Ia tersenyum. Tapi senyum itu penuh kelelahan, penuh luka. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kau hancurkan aku, Ilham," katanya pelan. "Jadi biar aku hancurkan dunia yang kau lindungi." Ia menatap meja di depannya, di mana ada pistol kecil berwarna perak. Ia memandangnya lama, lalu menggenggam erat. "Kalau aku tidak bisa memiliki semuanya, maka tidak ada yang akan memilikinya." Ketukan keras terdengar di pintu. "Bu Laras, buka. Kami hanya ingin bicara." Suara itu milik tim keamanan perusahaan yang dikirim Ilham. Tapi Laras tidak menjawab. Ia berdiri perlahan, matanya menatap pintu. "Kalian pikir aku takut?" gumamnya. Ia membuka jendela besar apartemen, membiarkan angin dingin masuk. Di bawah sana, jalan raya dipenuhi kendaraan. Lampu-lampu mobil terlihat seperti garis cahaya panjang. Laras menarik napas panjang. "Aku tidak akan kalah darimu, Ilham." Beberapa menit kemudian, lift apartemen berbunyi. Ilham muncul, diikuti 2 petugas keamanan. Pintu unit Laras terbuka sebagian. Bau asap rokok dan parfum mewah bercampur memenuhi udara. Ia masuk perlahan. "Bu Laras?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara angin dari jendela terbuka. Ilham melangkah ke ruang tengah, dan di sanalah ia melihatnya. Laras berdiri di dekat jendela dengan rambut terurai, memegang pistol di tangan kanan. "Berhenti di situ," katanya lirih. "Jangan dekati aku." Ilham mengangkat tangan, menatapnya dengan tenang. "Aku tidak datang untuk menangkapmu, Bu. Aku datang untuk menghentikanmu sebelum kau benar-benar menghancurkan semuanya." Laras tertawa kecil, tapi suaranya serak. "Kau pikir aku takut pada kehancuran? Semua sudah hancur, Ilham. Kau, ayahmu, dan perusahaan itu, semuanya palsu." Pistol itu bergetar di tangannya. Matanya berkaca-kaca. "Aku membangun semuanya dari nol. Aku yang buat perusahaan itu dikenal. Tapi apa balasannya? Dikhianati, dijatuhkan, disingkirkan." "Tidak ada yang menjatuhkanmu, Bu," kata Ilham pelan. "Kau menjatuhkan dirimu sendiri." Laras menatapnya lama. Air matanya menetes. "Kau tidak tahu apapun tentangku, Ilham." "Mungkin tidak," jawab Ilham tenang. "Tapi aku tahu satu hal. Orang yang terlalu lama bersembunyi di balik senyum, suatu hari akan lelah. Dan hari itu sudah datang untukmu." Laras menggigit bibirnya. Matanya menatap Ilham tajam. Tapi tiba-tiba, pistol itu jatuh ke lantai. Ia menangis keras. Tubuhnya bergetar. Semua kemarahan, semua kesombongan, semua topeng itu akhirnya runtuh. Ilham melangkah mendekat, menunduk mengambil pistol itu, lalu menyerahkannya pada petugas di belakangnya. Ia menatap Laras yang kini terduduk di lantai. "Sudahlah, Bu. Permainan ini selesai." Tapi Laras masih menatapnya dengan mata penuh kebencian. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Tidak, Ilham. Ini belum selesai. Kau belum tahu siapa diriku sebenarnya." Kata-kata itu menggantung di udara, dingin,
menegangkan, seperti ancaman dari seseorang yang masih menyimpan sesuatu di balik bayangan. Dan Ilham tahu, api itu belum benar-benar padam. Suara sirine menggema di luar gedung apartemen. Beberapa petugas keamanan dan polisi turun naik tangga darurat. Sementara Laras dibawa keluar ruangan dengan tangan gemetar. Wajahnya basah oleh air mata. Ia tidak melawan, tapi matanya tetap menatap Ilham yang berdiri di dekat jendela. Tatapan itu bukan penyesalan, bukan juga rasa takut, melainkan tatapan seseorang yang masih menyimpan sesuatu. Ilham berdiri diam, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Di belakangnya, salah satu petugas menutup jendela perlahan. "Pak Ilham, kami akan bawa dia ke kantor polisi malam ini," ucap salah satu dari mereka. Ilham menoleh, menatap Laras untuk terakhir kali sebelum wanita itu dibawa pergi. Dalam sekejap, ia teringat semua. Senyum ramah yang dulu selalu disanjung karyawan, sikap lembut yang menipu semua orang, dan bisikan dingin di pagi hari saat ia baru datang ke kantor untuk pertama kalinya. "Jangan pura-pura lagi," katanya waktu itu. Kini, kalimat itu seperti menggaung kembali dalam pikirannya. Ketika langkah kaki para petugas menjauh, apartemen itu kembali hening. Ilham memejamkan mata. Semua seharusnya sudah selesai. Tapi hatinya menolak percaya. Laras bukan tipe wanita yang menyerah begitu saja. Kata-kata terakhirnya tadi, "Kau belum tahu siapa diriku sebenarnya," terus mengganggu pikirannya. Keesokan paginya, kantor pusat dipenuhi suasana tegang. Media sudah menunggu di depan gedung. Kamera berbaris di sepanjang trotoar. Beberapa reporter berteriak menanyakan kebenaran berita penangkapan mantan CEO. Namun di dalam gedung, rapat darurat sedang berlangsung di lantai tertinggi. Pemilik perusahaan, Ayah Ilham, berdiri di depan ruangan besar itu. "Semua data sudah kami serahkan ke pihak berwenang. Nama perusahaan harus tetap bersih," katanya tegas. Para direktur mengangguk pelan. Namun satu orang dari mereka berkata, "Tapi, Pak, kita belum tahu seberapa dalam keterlibatan Laras. Kami menemukan file lama yang baru saja diakses seseorang tadi malam, sebelum penangkapan." Ayah Ilham menatapnya tajam. "Seseorang? Siapa?" "Belum diketahui, Pak. Tapi akses itu berasal dari akun internal milik Bu Laras." Ruangan menjadi sunyi. Semua mata saling berpandangan. Ilham yang berdiri di sisi ruangan perlahan menggenggam tangan. Dia masih sempat mengakses sistem, gumamnya. Ayahnya menatapnya. "Kau pikir dia menghapus sesuatu?" Ilham menggeleng pelan. "Tidak, Ayah. Laras tidak pernah menghapus. Dia selalu menyimpan. Mungkin ada sesuatu yang dia siapkan." Di ruang tahanan sementara, Laras duduk di kursi besi dengan tangan di pangkuan. Cahaya lampu putih menyorot dari langit-langit. Di depannya, seorang penyidik menatapnya dingin. "Kami menemukan banyak bukti transfer. Mau Anda jelaskan?" Laras tersenyum lemah. "Kalian pikir semua uang itu untukku?" "Bukti jelas menunjukkan aliran dana ke rekening pribadi Anda." Ia tertawa kecil, tapi suaranya serak. "Pribadi, ya? Kau pikir aku punya waktu menikmati itu semua? Aku hanya menjalankan perintah." Penyidik itu menatapnya curiga. "Perintah siapa?" Laras menatapnya lama, lalu menunduk. "Kalau kalian pikir aku yang paling kotor di sini, kalian belum mengenal Ayah Ilham." Kalimat itu menggantung lama di ruangan. Sang penyidik saling pandang dengan rekannya. "Maksud Anda?" Laras menatap mereka dengan tatapan tajam. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Aku hanya boneka. Semua uang itu, semua proyek, semua sistem, tidak ada yang berjalan tanpa restunya." Sore harinya, Ilham duduk di ruangan ayahnya. Lampu temara memantul di meja besar yang dipenuhi dokumen. "Laras sudah diinterogasi," ucap sang ayah tanpa menatap. "Dia mulai bicara hal-hal gila. Menyebut namaku, menuduhku dalam semua ini." Ilham mengernyit. Dia sedang putus asa. "Ayah." Dia hanya ingin menyeret semua orang bersamanya. Namun ayahnya tidak langsung menjawab.
Ia memegang gelas teh hangat, lalu meletakkannya perlahan. Kau percaya padaku, kan, Ilham? Ilham menatap wajah ayahnya, mencoba membaca ekspresi itu. Tentu saja, ayah. Baik, kata ayahnya pelan. Kalau begitu, jangan dengarkan omong kosongnya. Fokus pada perusahaan. Kita harus bersihkan nama keluarga. Ilham mengangguk, tapi di dalam pikirannya, kalimat itu terasa aneh. Kau percaya padaku, kan? Seolah bukan pernyataan seorang ayah yang yakin pada dirinya sendiri, melainkan seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Malamnya, setelah semua pegawai pulang, Ilham masih di kantor. Ia duduk di meja kerja kecilnya, menatap layar komputer. Di dalam sistem, ia menemukan file baru yang muncul pagi tadi. Nama file itu sama seperti yang disebutkan tim audit, Legacy Doc. Ia membuka dengan hati-hati. File itu berisi ratusan baris data lama, proyek pembangunan, daftar nama pejabat, rekening, dan nama ayahnya. Di kolom keterangan, ada tulisan kecil, disetujui langsung oleh pemilik perusahaan. Ilham mematung. Jantungnya berdegup keras. Ia menggulir lebih jauh ke bawah, dan di akhir dokumen ada catatan dengan huruf tebal. Jika kau membaca ini, berarti permainan sudah berbalik. Ilham, kau pikir aku hanya mengambil? Tidak, aku menyelamatkan. Dan ayahmu, bukan pahlawan seperti yang kau kira. Kalimat itu diakhiri tanda tangan, Laras Dewanti. Ilham menatap layar lama. Udara di dadanya terasa berat. Antara marah dan bingung, ia menutup file itu dan memejamkan mata. Ia tahu Laras pandai memutarbalikkan kenyataan. Tapi kata-kata itu terlalu spesifik untuk dianggap kebohongan. Apalagi Laras tidak pernah tahu hubungan ayah dan anak di antara mereka. Ia berdiri, berjalan menuju jendela besar. Di bawah sana, lampu kota berkelap-kelip, tapi pikirannya gelap. Apa yang sebenarnya ayah sembunyikan? Bisiknya pelan. Sementara itu, di ruang tahanannya, Laras masih tersenyum. Ia tahu Ilham sudah menemukan file itu. Ia tahu kebingungan sedang melanda pikirannya. Di tangannya, sebuah pena berputar pelan. Ia memandang kamera pengawas di sudut ruangan dan berbisik lirih. Sekarang, giliranku membuatmu bertanya-tanya, Ilham. Karena tidak ada yang benar-benar suci di dunia ini, bahkan ayahmu. Tatapan matanya tajam, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Senyum seorang wanita yang kehilangan segalanya, tapi masih menyimpan satu senjata terakhir, kebenaran yang belum diungkap. Dan di balik senyum itu, api yang belum padam kembali menyala, menunggu waktu untuk membakar segalanya lagi. Malam itu turun dengan diam yang menyesakkan. Gedung perusahaan tampak gelap dari luar, hanya beberapa lantai yang masih menyala. Di salah satunya, Ilham duduk sendirian di ruang kerja ayahnya. Di depan matanya, layar komputer masih menampilkan file Legacy Doc, dokumen yang baru saja mengubah segalanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang tegang. Matanya menatap baris demi baris teks yang terasa seperti racun. Nama ayahnya tercantum di hampir setiap transaksi besar yang selama ini dikira dilakukan oleh Laras. Jumlahnya tidak main-main. Ratusan miliar. Semua tercatat rapi. Tapi apakah benar ini bukti? Atau hanya tipu daya Laras yang lain? Ilham memejamkan mata, menahan napas. Di kepalanya, suara Laras masih bergema dari ingatan terakhir di apartemen itu. Kau belum tahu siapa diriku sebenarnya. Kini ia sadar, kalimat itu bukan sekadar ancaman. Laras sedang menyembunyikan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Ia berdiri, mengambil ponsel, dan menekan nomor ayahnya. Suara dering terdengar beberapa kali sebelum diangkat. Ayah, suaranya pelan tapi mantap. Aku perlu bicara. Sekarang. Sekarang sudah larut, nak. Suara ayahnya terdengar tenang seperti biasa. Ini penting. Baiklah, di ruanganku. Tidak, di rumah. Aku datang sekarang. 1 jam kemudian, Ilham tiba di rumah besar yang terletak di pinggir kota.
Rumah itu tampak megah dengan taman luas dan lampu berwarna emas yang menerangi halaman depan. Namun di mata Ilham malam ini, rumah itu tampak seperti tempat asing. Ia berjalan masuk. Di ruang tamu, sang ayah sudah duduk, menatapnya dengan tatapan lelah. "Ada apa?" tanya sang ayah pelan. Ilham menatap langsung ke matanya. "Aku menemukan file di server perusahaan. File dengan tanda tangan Laras. Namamu ada di semua transaksi itu." Ayahnya terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Aku sudah duga kau akan menemukannya." "Jadi, itu benar." Suara Ilham nyaris bergetar. "Ayah terlibat." Pria itu menghela napas panjang. "Kau tidak paham, Nak. Semua itu demi menyelamatkan perusahaan. Kalau aku tidak lakukan itu, perusahaan ini sudah runtuh sejak 5 tahun lalu. Laras hanya menjalankan apa yang kusuruh." Ilham menatapnya tak percaya. "Demi menyelamatkan? Dengan mencuri uang investor? Dengan memanipulasi data?" "Kadang kebenaran tidak seindah yang kau pikir," jawab ayahnya tenang. "Dunia bisnis tidak sesuci idealismemu. Semua orang berbohong demi bertahan." Ilham merasa darahnya mendidih. "Jadi selama ini aku cuma pion dalam permainanmu? Aku disuruh menjatuhkan orang yang sebenarnya hanya menjalankan perintahmu." Ayahnya berdiri, menatapnya dengan mata tajam. "Laras terlalu tamak. Dia melampaui batas. Aku memberinya kepercayaan, tapi dia ingin segalanya. Dia mulai mengatur sendiri aliran dana, menyimpan sebagian, bahkan mencoba membeli saham tanpa seizinku. Dia bukan korban, Ilham. Dia pengkhianat." "Tapi kalau semua ini benar," balas Ilham, "kenapa ayah tidak katakan dari awal? Kenapa harus menyuruhku menyelidiki seperti orang asing?" Pria itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Karena aku ingin tahu, apakah kau lebih seperti dia, atau lebih seperti aku." Kata-kata itu menampar hati Ilham lebih keras daripada apapun. Ia mundur satu langkah. "Jadi ini ujian bagimu." "Ini kenyataan," jawab sang ayah dingin. "Kau pikir dunia ini hitam putih? Tidak, Nak. Dunia ini abu-abu. Dan hanya orang yang bisa beradaptasi dengan abu-abu yang akan bertahan." Ilham menggeleng. Suaranya bergetar. "Kalau begitu, aku tidak mau menjadi sepertimu." Ia berbalik pergi, tapi suara ayahnya menghentikan langkahnya. "Kau pikir Laras akan berhenti di sana? Kau pikir dia tidak punya cadangan? Dia masih punya data lain, Ilham. Jika dia melepaskannya ke publik, bukan hanya aku, tapi seluruh perusahaan ini akan hancur. Dan namamu ikut tercoreng karena orang akan tahu kau bagian dari keluarga ini." Ilham berhenti di depan pintu. Hujan mulai turun di luar. "Aku tidak peduli." "Kau akan peduli," balas ayahnya. "Karena setelah malam ini, Laras akan bicara." Sementara itu, di ruang tahanan, Laras duduk diam menatap tembok. Di sudut ruangan, seorang pria berseragam masuk membawa berkas. "Bu Laras, Anda punya satu panggilan video dari pengacara," katanya. Laras menatapnya tanpa banyak bicara. Ia menekan tombol yang disiapkan di meja. Layar kecil menyala, memperlihatkan wajah seseorang yang tidak asing, salah satu direktur lama yang dulu ia percayai. "Semua sudah siap," kata pria di layar itu. "File kedua akan dirilis tepat pukul 9 besok pagi, seperti instruksimu." Laras tersenyum pelan. "Bagus. Pastikan semua media mendapatkannya. Aku ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang bersembunyi di balik topeng bersih itu. Termasuk ayah anak itu." "Tentu saja," jawab Laras lirih. "Dia yang paling pantas jatuh. Karena aku hanya menjalankan perintahnya. Biarlah sekarang dunia tahu siapa pengatur sesungguhnya." Sambungan berakhir. Laras menutup matanya. Dalam gelap matanya, ia bisa melihat bayangan masa lalu. Hari-hari ketika ia masih muda, saat pemilik perusahaan memintanya membantu menutupi kegagalan proyek besar, menjanjikan posisi tinggi sebagai imbalan. Dan janji itu terpenuhi. Tapi harga yang harus ia bayar adalah nurani. Sekarang, ia hanya ingin satu hal,
keadilan menurut versinya sendiri. Pagi datang dengan suara gemuruh halus dari hujan yang belum reda. Ilham tiba di kantor lebih awal, membawa flash disk yang berisi file legacy dan bukti lainnya. Namun begitu ia menyalakan layar komputer, notifikasi berita baru langsung muncul di monitor. Judul besar terpampang. Skandal baru. Pemilik perusahaan diduga dalam korupsi besar. Ilham terpaku. Semua foto ayahnya memenuhi layar media online. Data yang sama seperti yang ia temukan semalam kini sudah tersebar di seluruh negeri. Pintu ruangannya terbuka keras. Seorang staf berlari masuk. Wajahnya panik. "Pak Ilham, semua dewan direksi memanggil Anda ke ruang rapat darurat. Berita ini sudah viral." Ia berdiri dengan langkah cepat, masuk ke lift. Dalam perjalanan ke lantai atas, kepalanya penuh pikiran. Laras pasti yang menyebarkannya. Tapi bagaimana? Ia di tahanan. Siapa yang membantu? Begitu pintu lift terbuka, lorong penuh orang. Para wartawan sudah memenuhi aula bawah. Di lantai atas, rapat besar sedang berlangsung. Suara-suara keras terdengar dari balik pintu. Begitu Ilham masuk, ayahnya berdiri di depan semua orang. Wajahnya tegang. "Ini fitnah," teriaknya. "Semua data itu palsu. Laras yang memalsukan untuk membalas dendam." Namun para direktur tidak percaya begitu saja. "Tapi data itu valid, Pak. Kami memeriksa kode sumbernya. Itu berasal dari server internal. Tidak ada tanda manipulasi." Ayah Ilham menatap anaknya. Matanya penuh tekanan. "Ilham, tolong jelaskan pada mereka. Kau tahu siapa yang bersalah di sini? Katakan." Ilham berdiri di tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Dadanya terasa sesak. Ia menatap ayahnya, sosok yang dulu ia hormati, pria yang mengajarkan bahwa kebenaran adalah segalanya, tapi ternyata menyimpan kebohongan selama bertahun-tahun. Ia menarik napas panjang. "Ayah," suaranya berat, "aku menemukan data itu sendiri. Aku tidak tahu apakah semua benar, tapi aku tahu satu hal. Laras tidak berbohong sepenuhnya." Ruangan itu terdiam. Semua pandangan berubah menjadi tatapan kaget. Ayahnya menatapnya tak percaya. "Kau tidak tahu apa yang kau katakan," serunya marah. Ilham menggeleng. "Aku tahu cukup untuk berhenti menutup mata." Ia menatap seluruh ruangan. Perusahaan ini dibangun dengan keringat banyak orang. Tapi selama bertahun-tahun, yang kalian jaga bukan integritas, melainkan topeng. Topeng kesempurnaan yang menutupi keserakahan. "Aku tidak akan menjadi bagian dari itu." Suara berbisik mulai terdengar. Beberapa direktur mengangguk perlahan. Di wajah ayahnya, kekecewaan bercampur amarah. "Kau memihak musuh, Ilham," katanya dingin. Ilham menatapnya lurus. "Aku hanya memihak kebenaran." Beberapa jam kemudian, polisi datang ke gedung. Sorotan kamera memenuhi lobi. Dunia luar kini tahu segalanya. Tentang Laras, tentang pemilik perusahaan, tentang seluruh kebohongan.